Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 16 dengan anggotakan Muhammad Farukh Saidar dengan NIM akhir 367, lalu Agung Putra Dwi Firmansyah dengan NIM akhir 388, serta Nando Octavian Saputra dengan NIM akhir 3095 ingin mempresentasikan tugas struktur data mengenai ADT, Recursif, dan juga array. Next. Nah, untuk yang pertama itu adalah Fibonacci. Nah, apa itu Fibonacci? Fibonacci adalah serangkaian deret angka sederhana yang susunan angkanya itu merupakan penjumlahan dari dua angka sebelumnya. Sedangkan di sampingnya itu ada pohon rekursif Fibonacci. Nah, ini sebagai contoh, ini perumpamaan jika sebelum itu 0, maka angka yang ke satu itu 0, lalu angka yang kedua itu adalah 1. Nah, jika sebelum itu ada 0 dan juga 1, maka angka satunya adalah 0 dan angka keduanya adalah 1. Lalu jika sebelumnya itu ada 0, 1 dan juga 1, maka angka yang pertama itu adalah 1, lalu angka yang kedua adalah 1. Begitupun seterusnya hingga batas yang telah ditentukan. Next. Nah, selanjutnya untuk ini ada kode untuk menghitung Fibonacci dari derajat ke n. Yani kita mempunyai def sebuah fungsi Fibonacci dengan parameter n. Di dalamnya ada sebuah if, jika if n itu kurang dari sama dengan 1, maka akan meretur atau kembali ke n. Else jika if itu salah, maka akan meretur yakni Fibonacci, yaitu di parameternya yang di atas def itu n-1 ditambah Fibonacci n-2. Selanjutnya ada sebuah variabel, kita namakan dengan variabel inputan. Dalamnya ada int, itu untuk menginputkan. Nah, dalam inputan itu ada sebuah integer yang berisikan perintah, yakni masukkan nilai n ke berapa. Nah, inti adalah perintah kepada user untuk memberikan sebuah nilai untuk n ke berapa agar codingannya dapat diproses. Lalu di print, nilai Fibonacci bilangan n adalah Fibonacci kembali lagi ke def yang parameternya adalah n. Dan di sini inputan -1. Di bawahnya adalah hasil. Nah, jika user itu menginputkan nilai n ke 5, maka nilai Fibonacci-nya adalah 3. Jika user itu menginputkan nilai n itu ke 7, maka Fibonacci-nya adalah 8. Nah, begitupun terusnya. Next. Palindrome. Untuk palindrome akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan apa itu palindrome. Palindrome sendiri ini dapat diartikan sebuah kata, frasa, angka, maupun susunan lainnya yang dapat dibaca dengan sama baik dari depan maupun belakang. Spasi antara huruf-huruf biasanya diperbolehkan dalam palindrome ini. Nah, di sini ada kode palindrome, yaitu angka, dan berupa input masukkan angka, ref angka bagi sama dengan -1. Ini ada if angka sama dengan ref angka dengan print palindrome 3S, print bukan palindrome. Kan baik. Implementasi ADT antrian bank menjadi struktur data. Gunakan struktur data Anda untuk mensimulasikan kejadian berikut. 1. Nasabah mengambil nomor antrian. Sampai yang terakhir nasabah sampai dilayani. Kemudian terdapat studi case, panggil bilangan lebih dari sama dengan 0 yang mempresentasikan nomor yang saat ini dilayani oleh kasir. Terdapat di sini
kodenya def is self panggil antrian, self panggil sama dengan panggil, def if self panggil antrian sampai jika else self panggil bersama dengan 1, urut antrian bank pengantri sama dengan 3, urut antrian print. Nah, di sini hasilnya nilai panggil saat ini adalah 4, nilai antrian juga 4. Oke, ini dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya untuk titik 2D, yaitu implementasikan ADT titik 2D menjadi struktur data. Gunakan struktur data Anda untuk simulasikan kejadian berikut dengan syarat buat titik T1 dengan koordinat awal 2,3, buat titik T2 dengan koordinat awal 4,5, lalu geserlah T1 ke kiri sebanyak 3 satuan, geserlah T1 ke bawah sebanyak 7 satuan, tampilkan koordinat T1 saat ini, geserlah T2 ke kanan sebanyak 15 satuan, geserlah T2 ke atas sebanyak 9 satuan, lalu tampilkan koordinat T2 saat ini. Yang terakhir yaitu tampilkan jarak T1 dengan T2. Selanjutnya untuk studi case-nya, yaitu dari soal yang di atas, X bilangan yang mempresentasikan koordinat X dan Y bilangan yang mempresentasikan koordinat Y. Nanti geser horizontal dx, menggeser titik secara horizontal sejauh dx, boleh ke kiri atau ke kanan. Lalu geser vertikal dengan dy, menggeser titik secara vertikal sejauh dy, boleh ke atas atau ke bawah. Selanjutnya hitunglah jarak titik lain menerima inputan titik lain yang juga bertipe titik 2D. Kemudian menghitung jarak antara titik ini dengan titik lain, mengembalikan nilai return value, jarak dalam nilai pasif. Dan yang terakhir ada juga get X yang mengembalikan return value nilai X, dan get Y mengembalikan return value nilai Y. Untuk kodenya di sebelah kiri ini menggunakan fungsi kelas koordinat dan menggunakan penamaan def, init, self dengan parameter self x dan y, self dot x sama dengan x dan self y dengan sama dengan y. Dengan ada juga def geser horizontal, parameter self sama juga ini kurang sama dengan 3. Dengan def geser vertikal, parameter self dot y kurang dari sama dengan 7. Get tekstur ini menggunakan return.shape.x dan devget. Untuk selanjutnya langsung saja ke satuan koordinat 2,3. Di situ satuan get geser vertikal dengan perintah untuk print posisi koordinat T1 sekarang, T1 sekarang get 1x. Dan untuk fungsi print yang kedua, outputnya untuk print posisi koordinat T2 sekarang, T2 get T2. Dan terakhir ada print jarak T1 dengan T2. Untuk fungsinya sama yang di atas, dan hasilnya yaitu posisi koordinat T1 sekarang yaitu -1 dan -4. Dan untuk posisi koordinat T2 sekarang yaitu 19 dan 14 dengan jarak T1 dengan T2 yaitu 26,907 dan seterusnya. Selanjutnya yang terakhir, mungkin presentasi dari kelompok kita sampai berakhir di sini. Mohon maaf bila ada salah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.